di mana majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Eliezer yaitu 1 tahun 6 bulan pada tuntutan jaksa penuntut umum 12 tahun penjara, tetapi putusan ini ultra petita ya, boleh dikatakan ultra petita karena memutus di luar daripada apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Bagaimana saudara Erdianto melihat putusan 1 tahun 6 bulan terhadap Eliezer ini? Ya, kita ramai berdebat ya di dalam grup teman-teman dosen ahli hukum pidana. Sejam atau 2 jam sebelum putusan dibacakan, saya bahkan termasuk orang yang memperkirakan ini akan putus 5 tahun. Karena gradasinya kan pertama mati, kemudian seumur hidup, kemudian 15-13. Maka saya perkirakan ini turunnya jadi 5 tahun paling untuk Eliezer. Tapi ternyata 1,5 tahun, 1 tahun 6 bulan. Ya putusan yang menurut banyak orang itu sebagai putusan yang adil, walaupun ada juga pihak-pihak yang menganggap itu berbahaya ya, takut menjadi presiden nanti, takut menjadi presiden bagi penegakan hukum di masa yang akan datang. Jadi nanti itu jadi seakan-akan bolehlah kalau melakukan perbuatan lalu kemudian kalau misalnya kita ditangkap ya tinggal kita ngomong, tinggal kita jujur, tinggal kita bekerja sama menjadi justice kolaborator, jadi hukumannya jadi ringan. Saya kira tidak begitu juga ya. Walaupun cuma 1 tahun 6 bulan ini tetap dihukum juga. Hakim tetap pada pendapat bersalah walaupun ramai di perdebatan, dan teman-teman ahli hukum pidana termasuk rekan Albert Aris itu berpendapat itu harusnya lepas karena pasal 51 ayat 1 KUHP. Teman-teman yang lain itu juga berpendapat terpenuhi unsur pasal 48 KUHP ya. Itu dianggap dia melakukan perbuatan dalam perma ya, tertekan. Maka banyak teman-teman beranggapan bahwa selayaknya Eliezer itu divonis lepas. Terlepas dari apakah pasal 48 atau pasal 51 ayat 1. Saya juga sejak awal berpandangan seperti itu, apalagi dengan tuntutan jaksa yang mengajukan tuntutan terhadap Ferdy Sambo dengan menggunakan pasal 55 ayat 1 ke 1. Dan kualifikasi perbuatannya jelas menyuruh lakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Menyuruh lakukan atau bersama-sama, tapi menyuruh lakukan. Kalau menyuruh lakukan konstruksi jaksa, maka harusnya Eliezer itu lepas. Apa beda menyuruh lakukan dengan menganjurkan adalah kalau menyuruh lakukan itu orang yang disuruh itu tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana, maka putusan Eliezer harusnya lepas. Beda dan kalau misalnya jaksa menggunakan konstruksi pasal 55 ayat 1 kedua, penganjur, withlocker dan withholdte atau withlocking. Jadi Ferdy Sambonya dihukum, Eliezer-nya juga dihukum. Tapi rupanya hakim mengambil jalan yang berbeda daripada tuntutan. Dan hakim juga tidak menerima pledoi yang disampaikan oleh penasihat hukum Eliezer. Jadi hakim justru mengambil jalan tetap pasal 51 ayat 1 ke 1, tapi bukan menyuruh lakukan. Yang diputus berdasarkan keyakinan hakim adalah bersama-sama atau turut serta melakukan. Jadi Eliezer melakukan penembakan, Sambo melakukan penembakan. Nah itu keyakinan hakim yang dibangun dari fakta-fakta yang disimpulkan oleh hakim berdasarkan alat bukti yang ada. Jadi dengan demikian putusan 1,5 tahun itu saya kira sudah tepat. Karena apa? Karena satu hakim berpendapat bahwa Eliezer tetap salah. Cuma kompensasi atas kejujurannya, maka dia diganjar dikurangi lebih daripada tuntutan jaksa berkali lipat menjadi 1,5 tahun. Pertama, kenapa harus dikurangi sedemikian jauhnya? Ya karena kejujuran itu memang langka di Indonesia hari ini. Banyak orang berpendapat ada orang pintar tidak kurang di Indonesia, tapi orang jujur yang langka di Indonesia. Cobalah. Saya dalam satu persidangan menjadi ahli, pernah hakim itu mengingatkan saya, Pak. Dia bilang, saudara ahli, saudara kan sudah disumpah, saudara harap berkata jujur. Saya bantah. Mohon maaf yang mulia, saya bilang. Saya jangankan di hadapan sidang yang mulia. Sehari-hari pun saya tidak pernah bohong. Insyaallah saya tidak pernah bohong. Ya, tapi ya secara dunia kadang-kadang kita tidak pernah bohong ini tidak selamat juga. Kadang-kadang kita tersingkir ya gara-gara kita jujur. Nah, Eliezer ini fenomena yang menarik. Hakim sudah berpikir progresif bahwa kejujuran itu dihargai sedemikian tinggi. Satu, kejujuran. Yang kedua, keberanian. Tidak mudah. Dalam situasi seperti itu,
tidak mudah bagi seorang Eliezer untuk dapat memberikan keyakinan kepadanya bahwa apa yang dia lakukan ini sudah benar. Lalu kemudian dia berani dengan segala resiko dan tekanan menyatakan sesuatu fakta yang dia ketahui. Dan ini tidak mudah. Yang dihadapinya adalah Jenderal Bintang 2, walaupun kemudian sekarang sudah berhenti ya. Jadi ya tapi memang tidak mudah, wajar kalau kemudian Eliezer diganjar 1,5 tahun. Nah, menjawab pertanyaan, kekhawatiran bahwa nanti akan terjadi Eliezer berikutnya, saya kira tidak sesederhana itu. Ini kan kasuistis, inilah kita tidak bisa individual ya sifatnya kan. Tidak bisa nanti kemudian ketika orang terlibat dalam satu tindak pidana, lalu kemudian dia mengaku, lalu kemudian jadi justice kolaborator, dia dikurangi sedemikian rupa, ya tidak begitu. Tengok juga kasusnya, tengok juga peran sertanya. Nah ya, kemudian juga termasuk masalah justice kolaborator. Dulu sekitar tanggal 29 saya sudah buat video juga. Menyatakan bahwa ketika ada orang berdebat, ada orang meragukan bahwa justice kolaborator itu hanya dapat terjadi terhadap kasus-kasus tertentu, misalnya kasus tindak pidana korupsi, saya berpendapat tidak begitu. Karena saya mencoba memahami di balik perumusan justice kolaborator itu, di atasnya kan ada whistleblower. Nah, dasar kenapa ada diadakan whistleblower dan justice kolaborator itu kan gini, terhadap perkara-perkara sulit, ya memang umumnya perkara sulit itu adalah white collar crime, kejahatan kerah putih seperti korupsi, money laundering, tindak pidana perdagangan orang, narkoba. Jadi dalam rangka kebutuhan kita terhadap alat bukti, khususnya saksi, ya kita memberikan reward kepada orang yang berani meniupluit whistleblower, membantu penegak hukum mengungkapkan perkara ini. Nah, bagaimana kalau dia terlibat dalam perkara itu? Nah, ini yang disebut dengan justice kolaborator. Kalau dia justice kolaborator, dia tidak mungkin dibebaskan, dia tidak mungkin dilepaskan dari tuntutan, tapi dia diringankan hukumannya. Atau saksi pelaku lah ya. Nah, dia saksi pelaku. Nah, itu jadi saya kira ini sudah sangat tepat dan hakim berpikir progresif. Lalu kalau pertanyaan berikutnya mungkin gini, Bang Pul. Kenapa jaksa menuntut 12 tahun? Nah, ada juga yang mengecam jaksa. Satu hal yang juga saya sudah buat video waktu itu, rasionalisasi tuntutan jaksa. Jaksa itu bekerjanya dengan hakim beda. Kalau jaksa bekerja secara legalistik, dia harus patuh pada undang-undang. Dan dia membuat tuntutan itu berdasarkan azas in dubio pro lege fori. Dalam keraguan sekalipun dia tetap harus menuntut. Dia tidak boleh melakukan penemuan hukum yang terlalu luas. Karena dia terikat pada ketentuan perundang-undangan. Jaksa lah penegak hukum. Kalau hakim dia bukan sekedar penegak hukum, tapi dia juga penemu hukum dan pembuat hukum. Hakim boleh melakukan penemuan hukum, repinding. Dalam hal ini, hakim bekerja dengan prinsip in dubio pro reo. Nah, jadi, hakim memutuskan dengan kebijakannya, karena hakim adalah mata, telinga, tangan, dan kaki masyarakat. Nah, jadi, putusan hakim yang menggali nilai-nilai keadilan di tengah masyarakat, ya sudah tepat. Salam hormat untuk hakim-hakim. Satu lagi. Ya. Pak Erdianto, jadi kan banyak opini masyarakat bahwa hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini dituduh atau dipersepsikan seolah-olah dia memberikan putusan itu atas tekanan publik. Bagaimana saudara ahli melihat, apakah hakim ini sudah pada rule-nya atau memang dia ada intervensi atau pengaruh publik? Bagaimana menurut saudara? Ya, pengaruh publik dalam hakim memutus perkara saya kira tidak masalah. Ya, karena hakim itu tadi saya katakan mata, telinga, kaki dan tangan dan hati masyarakat. Roh hukum itu adalah keadilan. Jadi ya hakimlah yang mewakili Tuhan di muka bumi ini. Jadi, dia bukan cuma sekedar menegakkan hukum berdasarkan undang-undang ya, tapi dia juga adalah membuat hukum. Dia membuat hukum. Jadi sah-sah saja saya kira hakim mengikuti dan mendengarkan aspirasi masyarakat, termasuk amicus curiae didengarkan. Nah, saya termasuk yang berniat kemarin mengirimkan amicus curiae, tapi saya khawatir itu tadi yang hari ini diperbincangkan, dikhawatirkan orang, jadi itu nanti jadi presiden. Tapi sebenarnya itu tidak perlu kita khawatirkan karena kasus per kasus nanti lihatnya ya, tidak harus seperti itu. Jadi Eliezer ini adalah sesuatu fenomena yang memang beda ya. Tidak bisa disamakan di masa yang akan datang.
ada hal besar revolusi yang memang harus dilakukan. Demikian, Bang. Baik, terima kasih. Itulah perbincangan kami dengan Dr. Erdianto SHM Hum, dosen Fakultas Hukum Universitas Riau. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan ini menjadi pembelajaran penting lah ya di tengah-tengah masyarakat, di mana saat ini kita sedang menghadapi sebuah musibah hukum lah kalau saya melihat, karena ini dilakukan oleh atasannya langsung, pangkatnya jenderal.